Desa Telaga Biru tersembunyi di balik lebatnya hutan dan dikelilingi perbukitan. Seperti namanya, danau biru yang membentang di tengah desa menjadi sumber kehidupan dan misteri. Desa ini sunyi, terpencil, dan masih memegang teguh adat istiadat leluhur. Namun, di balik ketenangannya, sebuah legenda gelap menyelimuti hati setiap penduduk, terutama para perempuan muda. Legenda tentang lelaki hijau, tiga sosok asing yang muncul pada malam tertentu, memesona, lalu menghilang tanpa jejak, meninggalkan korban dengan kehamilan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, bulan purnama menggantung bulat sempurna, memantulkan bayangannya yang pucat di permukaan Telaga Biru. Saya, Dr. Arini, baru saja 3 bulan ditugaskan di puskesmas pembantu desa ini. Pemerintah mengirim saya, lulusan baru yang penuh idealisme, untuk melayani masyarakat terpencil. Namun, tidak ada buku teks kedokteran yang mempersiapkan saya untuk misteri yang akan saya hadapi. Sore sebelumnya, saya memeriksa Sari, gadis berusia 17 tahun yang wajahnya muram. Hasil tes pack menunjukkan 2 garis biru. Padahal, Sari bersumpah tidak pernah berhubungan dengan siapapun. Keluarganya, terutama ibunya, tampak lebih ketakutan daripada marah. Mereka berbisik-bisik tentang lelaki hijau. Sari bercerita dengan suara bergetar tentang seorang lelaki tampan yang mendatanginya di kamar pada beberapa malam bulan purnama. Lelaki itu berwajah sempurna, namun matanya terasa dingin dan tua. Dia datang seperti angin, dan keesokan harinya Sari hanya mengingatnya sebagai mimpi, sampai tanda-tanda kehamilan itu mulai muncul. Aku tidak mengada-ngada, Dok, bisik Sari, tangannya menggenggam erat ujung kain sarungnya. Dia nyata. Tapi seperti bukan manusia seutuhnya. Saya menganggapnya sebagai trauma atau mungkin denial. Namun, Bu Marni, bidan desa yang telah puluhan tahun bertugas, hanya menggeleng pelan ketika saya menyampaikan diagnosis kehamilan. Ini sudah yang kelima dalam 10 tahun terakhir, Dok, ucap Bu Marni dengan suara rendah. Selalu sama. Gadis yang baik-baik, tak pernah punya pacar, tiba-tiba hamil. Dan mereka semua bercerita tentang lelaki yang sama. Saya mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ada predator seksual yang pintar menyamar? Atau mungkin skema pemerkosaan yang terencana? Namun, cerita para korban yang nyaris identik membuat saya merinding. Mereka semua menggambarkan 3 lelaki berbeda, tetapi dengan ciri yang sama. Tampan, berpakaian rapi seperti dari kota, dan memiliki aura magnetis yang kuat. Namun, tidak ada seorang pun warga yang mengenali wajah-wajah itu. Mereka seperti hantu yang hanya muncul untuk targetnya. Rasa penasaran menggerogoti saya. Malam purnama ini, dengan dorongan untuk membuktikan bahwa ini hanya tahayul, saya memutuskan untuk berjaga. Saya parkir mobil puskesmas di balik semak, tidak jauh dari rumah Sari, lengkap dengan kamera dan senter. Saya akan membuktikan bahwa lelaki hijau itu hanya manusia biasa. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Desa telah tertidur pulas, hanya diterangi cahaya bulan yang keperakan. Suara jangkrik dan kodok menjadi soundtrack malam yang sunyi. Mata saya mulai berat, hampir menyerah pada kantuk, ketika sesuatu menangkap perhatian saya. 3 bayangan muncul dari balik pepohonan di pinggir danau. Mereka berjalan dengan anggun, tubuhnya tinggi tegap, mengenakan jas yang rapi. Dari kejauhan, saya bisa melihat mereka memang tampan, seperti model iklan. Tapi ada yang salah. Cara berjalan mereka terlalu lentur, hampir seperti boneka yang digerakkan dengan tali. Saya mengangkat kamera, membidik mereka. Melalui lensa zoom, jantung saya berhenti berdetak. Saat salah satu dari mereka menoleh, wajahnya terlihat tidak utuh. Seperti topeng yang dipakai dengan buruk. Kulit di sekitar dagunya terlihat longgar, dan matanya kosong, terlalu berkilau untuk manusia biasa. Mereka mendekat ke rumah Sari, dan yang membuat darah saya membeku adalah mereka tidak berjalan di tanah, tetapi melayang beberapa sentimeter di atasnya. Saya hampir menjerit, tetapi menahan diri. Logika saya berteriak bahwa ini mustahil. Saya harus melakukan sesuatu. Saya mengambil telepon genggam, tidak ada sinyal. Dengan tangan gemetar, saya menyalakan mobil, berencana menerobos dan menghalangi mereka. Saat lampu mobil menyala, menerpa ketiga sosok itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di bawah sorot lampu yang terang, topeng manusia mereka seakan meleleh. Wajah tampan itu berkerut, menyusut, dan untuk sepersekian detik, saya melihat apa yang ada di baliknya. 3 anak laki-laki berusia tidak lebih dari 10 tahun. Wajah mereka pucat,
dengan mata hitam pekat yang kosong. Mereka terkejut, lalu melesat kembali ke arah danau dengan kecepatan yang tidak wajar, menghilang dalam kegelapan. Saya duduk terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saya saksikan. Apakah saya berhalusinasi? Kelelahan? Tetapi gambar 3 anak kecil dengan mata hitam itu terpatri dalam benak saya. Keesokan paginya, seluruh desa gempar. Sari ditemukan pingsan di kamarnya, dan ada bekas lumpur danau di lantai. Saya memberanikan diri menceritakan apa yang saya lihat kepada kepala desa dan Bu Marni. Alih-alih menuduh saya gila, mereka justru tampak semakin ketakutan. Kau telah melihat wujud asli mereka, Dok, bisik Bu Marni, wajahnya pucat. Mereka adalah jenglot laut. Kepala desa kemudian menuturkan legenda yang telah turun-temurun. Ratusan tahun lalu, 3 anak laki-laki dari desa tenggelam di Telaga Biru. Jiwa mereka tidak tenang, terperangkap antara dunia dan akhirat. Mereka merindukan kehangatan kehidupan, terutama keinginan untuk menjadi dewasa yang tidak pernah mereka rasakan. Dengan kekuatan mistis, mereka bisa menyamar sebagai lelaki dewasa untuk mencari kehidupan yang hilang, dengan cara yang paling primitif, melanjutkan keturunan. Namun, karena mereka bukan manusia utuh, hubungan itu tidak nyata secara fisik, tetapi meninggalkan jejak spiritual berupa kehamilan misterius. Tapi kenapa tidak ada yang mengusir mereka? Tanya saya, masih mencoba mencerna cerita yang terdengar seperti dongeng horor itu. Banyak yang mencoba, Dok. Dukun dari luar pun didatangkan. Tapi setiap kali mereka diusir, selalu ada bencana. Tanah longsor, wabah penyakit, atau ikan di danau mati mendadak. Desa ini seperti sudah terikat dengan mereka, jawab kepala desa dengan berat hati. Saya, sebagai orang yang berpendidikan ilmiah, menolak untuk percaya. Pasti ada penjelasan lain. Mungkin saya melihat salah, atau ini adalah skema rumit yang melibatkan seluruh desa. Tekad saya bulat untuk mengungkap kebenaran. Beberapa minggu kemudian, saya mendapat kesempatan ketika seorang antropolog dari kota, Dr. Anton, datang untuk meneliti adat istiadat desa. Saya menceritakan semua yang saya alami dan lihat. Awalnya dia skeptis, tetapi ketertarikannya tergugah. Halusinasi massa dan kehamilan histeris memang bisa terjadi dalam komunitas tertutup, katanya. Tapi ada baiknya kita selidiki lebih lanjut. Kami memutuskan untuk melakukan penyelidikan bawah air. Legenda mengatakan bahwa roh anak-anak itu terikat pada sebuah kerangka perahu tua di dasar danau. Jika kami bisa menemukan bukti fisik, mungkin kami bisa memecahkan misteri ini. Dengan peralatan selam seadanya, kami menyelam ke dasar Telaga Biru pada siang bolong. Airnya sangat jernih, namun semakin dalam, semakin gelap dan dingin. Dan di sana, di kedalaman sekitar 15 meter, kami menemukannya. Kerangka perahu kayu tua, dan yang membuat bulu kudu kami berdiri adalah 3 kerangka kecil yang terikat di tiang perahu dengan tali rotan. Itu adalah kerangka anak-anak. Tapi yang lebih menakutkan adalah benda-benda yang tersebar di sekitar kerangka. Topeng-topeng kayu yang menyerupai wajah manusia, serta boneka-boneka kain yang mengenakan pakaian orang dewasa. Bukti ini tidak menjelaskan fenomena supernatural, tetapi justru mengarah pada sesuatu yang lebih mengerikan. Bahwa lelaki hijau mungkin adalah manusia biasa yang menggunakan legenda untuk menyembunyikan kejahatan. Saat kami naik ke permukaan, dengan membawa salah satu topeng kayu sebagai bukti, kami melihat kerumunan warga telah berkumpul di tepi danau. Wajah mereka tidak ramah. Kembalikan, teriak seorang tetua adat. Kalian telah mengganggu tempat peristirahatan mereka. Bencana akan datang. Dr. Anton berusaha menenangkan massa, menjelaskan bahwa ini adalah penemuan arkeologis yang penting. Tapi amarah warga sudah memuncak. Mereka merampas topeng itu dan mengusir kami dari desa. Malam itu, saat kami berkemas di puskesmas, badai hebat melanda desa Telaga Biru. Petir menyambar-nyambar, angin mengamuk. Melalui jendela, saya melihat air danau mulai meluap, banjir bandang menerjang desa. Dalam kepanikan, saya dan Dr. Anton berusaha membantu warga mengungsi. Di tengah chaos, dari balik rintikan hujan, saya melihat mereka lagi. 3 sosok anak kecil berdiri di tepi danau yang bergolak. Tapi kali ini, mereka tidak menyamar. Wajah mereka pucat, basah, dengan mata yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan berabad-abad. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah saya, dan suara anak-anak yang berpadu menjadi satu terdengar di dalam kepala saya, mengatasi deru badai. Kami hanya ingin pulang. Tapi kalian mengambil rumah kami. Sekarang kami akan mengambil milik kalian.
Banjir itu menewaskan beberapa warga dan menghancurkan puluhan rumah. Dokter Anton dan saya berhasil selamat, tetapi trauma itu dalam. Laporan resmi kami menyebutkan banjir bandang akibat badai sebagai penyebabnya. Kami tidak pernah menyebutkan tentang kerangka anak-anak atau lelaki hijau. Siapa yang akan percaya? Saya meminta mutasi tidak lama setelah itu. Desa Telaga Biru perlahan dibangun kembali, tetapi saya tahu misterinya tetap hidup. Beberapa bulan kemudian, saya mendapat kabar dari Bu Marni melalui surat. Sari melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Namun, yang membuat darah saya membeku adalah kalimat terakhir dalam surat itu. Bayinya lucu, Dok. Tapi matanya hitam pekat dan tua sekali. Seperti sudah mengenal dunia ini sejak lama. Dan yang aneh, dia lahir dengan genggaman tangan kanannya tertutup rapat. Ketika dibuka, ada sepotong kecil kayu lapuk yang berbau danau, seperti berasal dari topeng yang kau temukan dulu. Sampai hari ini, saya tidak pernah bisa menjawab dengan pasti apa yang terjadi di Desa Telaga Biru. Apakah itu fenomena paranormal? Atau kejahatan yang diselimuti legenda? Yang saya tahu, kadang-kadang, misteri terbesar bukanlah tentang hantu atau monster, tetapi tentang kegelapan yang bisa bersembunyi di balik wajah manusia, dan bagaimana ketakutan kita yang paling dalam bisa menciptakan monster yang lebih nyata daripada yang kita sangka. Dan 3 bayangan kecil itu, entah sebagai roh atau korban, akan terus menghantui saya, mengingatkan bahwa beberapa kebenaran terlalu mengerikan untuk dipahami, dan lebih baik dibiarkan tenggelam dalam kedalaman danau yang biru.